Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allamal insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalam ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala bararatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabi rahmah wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bainatin minal huda wal furqan faman syahida minkumus syahra fal yasum. Jamaah kajian subuh Masjid Jami' Al-Mujahidin, alhamdulillah kita bisa hadir bersama Ketua DKM Masjid Al-Mujahidin Bapak Ustadz Saiful dan para pengurus lainnya yang mungkin hari ini ada halangan. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan sehat walafiat kepada kita dan semoga segala hajat-hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan siapa yang hari ini dalam keadaan sakit disembuhkan penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang dalam keadaan susah diberikan kegampangan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bidang ekonominya. Jamaah sekalian, alhamdulillah dengan izin dan takdir Allah kita masih bisa dipertemukan di waktu subuh, waktu yang amat mulia, waktu di mana pergantian antara malaikat malam dan malaikat subuh, sehingga malaikat itu berdoa, siapa orang yang bangun subuh kemudian dia berinfak maka hartanya akan semakin berkah. Dan barang siapa orang yang diberikan rezeki oleh Allah lalu dia malas untuk berinfak, maka malaikat yang satu hancurkan hartanya. Mudah-mudahan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, orang yang udah meninggal ada dua yang diharapkan. Yaitu memberikan hadiah atas orang yang hidup, alal amwat, kepada orang yang sudah meninggal. Apa yang diharapkan? Pertama, sedekah dari orang yang hidup. Itu sangat diharapkan bagi orang-orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, al-istighfar, minta ampun pada saudara kita, keluarga kita, pemilik kita yang sudah pada meninggal. Kita doain agar kuburnya menjadi taman daripada taman surga. Karena ini kita masih ada di penghujung bulan Sya'ban. Kalau masyarakat dulu bilangnya bulan Roah, betul Pak ya? Bulan Roah atau bulan Roah? Bulan ngirimin doa ya kepada orang tua kita. Bahkan ada tradisi di tengah masyarakat kita, sebelum datangnya Ramadan mereka berkunjung ke masing-masing kuburan orang tuanya, saudaranya, supaya kita diingatkan. Kata Nabi, perbanyaklah hidup kamu ziarah kubur, fa innahu yudzakirul akhirah. Orang yang hidupnya banyak ziarah kubur, maka orang itu akan ingat yang namanya kehidupan akhirat. Jamaah sekalian yang berbahagia, salawat dan salam semoga tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang pernah diutus oleh Allah ke alam dunia dengan berbagai macam tuntunan ajaran kepada kita umatnya agar hidup kita selamat di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat terus kita amalkan dalam kehidupan kita
agar kelak kita bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, semoga ibu-ibunya selalu diberikan sehat walafiat, dan juga bapak-bapak yang selalu aktif mengikuti kajian taklim di Masjid Al-Mujahidin. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji selama 1 tahun ke belakang mudah-mudahan bermanfaat buat kehidupan kita dalam rangka menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Hari ini kita akan kupas dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin Al-Muallif Al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi, babu wujubi shaumi Ramadan, 435 halamannya. Babu wujubi shaumi Ramadan wa bayanu fadlis siyam wa ma yata'allaqu bih. Hari ini kita akan kupas tentang bab pentingnya melakukan ibadah puasa. Bukan hanya penting, tapi wajib. Hukumnya wajib. Wajib itu mayusabu alaih, apa yang kita kerjakan dapat pahala. Wa yu'aqabu tarikuhu, dan siapa yang berani meninggalkannya dapat dosa. Jadi hukum puasa itu wajib, fardu ain, nggak bisa ditalangin atau diganti. Ya, puasa bapaknya untuk bapaknya, puasa ibunya untuk ibunya, puasa anak kita untuk anak kita, puasa menantu kita, cucu kita untuk mereka yang menjalankan ibadah puasa. Wajibnya puasa di bulan Ramadan, ya. Jadi Ramadan itu maknanya tubaruz dzunub. Bulan Ramadan itu bulan diampuninya dosa tahunan. Makanya di bulan Sya'ban Nabi ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda berpuasa seperti bulan Ramadan full. Padahal besok kan Ramadan itu full." Betul nggak Bu? Ramadan itu full. Ada kalanya 29 hari, ada kalanya berapa? 30 hari. Nabi selama hidupnya 9 kali ngalamin puasa Ramadan. Berapa kali? 9 kali. Rata-rata Nabi itu 29 kali yang 8. Jadi 8 kali 29 hari. Yang genap 1 kali dalam kehidupan Nabi. Nah, besok kalau Majelis Tarjih Muhammadiyah kayaknya sudah menetapkan awal Ramadan itu kalau nggak salah tanggal 11 Maret. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3. Berarti 3 tambah 11 berapa hari lagi? 8 hari lagi, Bu. Ya, Bu. Mudah-mudahan umur kita semua yang hadir panjang, amin. Yang nggak amin, gua takut mati duluan. Ya. Makanya itu Anas bin Malik itu selalu menyambut Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan hidup kami berkah di bulan Rajab. Bulan Rajab itu ada peristiwa penting tanggal 27-nya. Peristiwa apa? Peristiwa Isra wal Mi'raj yang belum pernah dialami oleh para nabi sebelumnya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya adalah sekembalinya Nabi berjumpa dengan Allah membawa perintah sholat. Jadi bulan Rajab bulan diperintahkannya sholat. Bulan Sya'ban bulan pergeseran di mana Nabi dan umat Islam pada waktu itu masih kiblatnya yaitu Baitul Maqdis, ya. Tetapi Nabi melihat selalu gelisah karena ada dikritik oleh orang Yahudi. Kenapa engkau ya Muhammad masih ngikuti kiblatnya ke Baitul Maqdis 17 bulan? Akhirnya turun fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Ketika ayat ini turun, umat Islam tidak lagi kiblatnya ke Baitul Maqdis. Itu ayat turun di bulan Sya'ban
kiblat kita sampai sekarang, sampai kiamat adalah Masjidil Haram di Mekah, ya. Nah, itu terjadi di bulan Sya'ban. Bahkan ada ayat di bulan Sya'ban, Al-Ahzab 56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Ayat ini turun di bulan Sya'ban tentang perintah sholawat. Perbanyaklah di bulan Sya'ban membaca sholawat. Orang yang sering membaca sholawat sebagai bukti mahabbah, cinta kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang yang cinta membaca sholawat. Orang yang ketika disebut nama Nabi lalu dia tidak berselawat, dialah orang yang bakhil, dialah orang yang pelit. Orang yang pelit kagak bakal dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan tiap hari jangan lupa kita selawat minimal 100, syukur-syukur 1000, ya, daripada bengong. Betul atau tidak? Ibu-ibu daripada bengong banyakin baca selawat, Bu. Amin ya robbal. Nah, itu turun, bahkan turun ayatus siam, yaitu di bulan Sya'ban hari Senin turun perintah puasa, yaitu Senin 2 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita masuk golongan orang-orang yang beriman. Amin. Ngapain itu Allah panggil kita dengan sapaan ya ayyuhalladzina amanu? Berarti puasa ini khusus bagi orang yang beriman. Karena ibadah ini beda dengan sholat. Kalau sholat mungkin 5 menit waktunya kelar, wudhu 5 menit, zikir 5 menit, 15 menit. Tapi puasa itu 14 jam. Coba aja hitung, 4:30 udah kita nahan itu imsak, ya, min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Jadi puasa intinya menahan lapar, haus dan nafsu. Dari kapan? Dari mulai terbit fajar, sahur, sampai terbenam matahari. Jadi kalau sekarang ini waktu subuh jam 5 kurang 15 menit, mungkin besok bisa mundur, ya, jam 4 lewat 15. Karena ini yang memutarkan dunia, langit adalah Allah, yurijul laila. Allah yang memutarkan al-lail wan nahar, siang dan malam. Itu hak mutlak, adalah milik Allah. Nah, kemudian apa yang dipanggil oleh Allah ketika datang bulan Ramadan? Kutiba. Kutiba itu artinya kalau pernah belajar bahasa Arab, kataba menulis, kutiba ditulis. Maknanya purido. Purido. Coba kita lihat, kutiba alaikumul qital. Kalian umat Islam diwajibkan perang. Enggak semua orang itu senang perang. Betul gak? Enggak semua orang senang puasa. Ada orang yang menyambut bulan puasa, dia bilang gini, bentar lagi Ramadan. Ada gitu, kalimat ini kalimat ngeluh, bentar lagi Ramadan. Lah kenapa dia Ada orang menganggap Ramadan itu bulan biasa, padahal Ramadan itu bulan istimewa. Kalau urusan sholat, lapor itu para malaikat. Coba lihat itu ngapain jamaah mujahidin hari ini. Oh, dia sedang khusyuk, sedang dengerin taklim, sedang dengerin pengajian. Yatupunal malaikah, malaikat turun ngelilingin dunia. Lalu dia mampir, dia lapor, ya Allah, itu masyarakat jamaah masjid mujahidin, jamaahnya pada rajin ngaji, rapor. Termasuk perempuannya ada 10, ya Bu. Mudah-mudahan dicatat oleh malaikat. Lapor. Siapa yang sholat tarawih? Lapor, ya. Tapi puasa beda. Yang ganjar Allah langsung, ya, nggak pakai laporan dari para malaikat. Dia zakat, ya. Malaikat lihat siapa itu yang zakat. Setiap tahun haul, ada nisab. Haul artinya setiap
ketemu tahun, nisab udah cukup ukurannya. Ibu-ibu misalnya punya emas 87 gram, itu kena bu zakat kulla haul, tiap tahun disimpan kek dijual tetap kena 2,5%. Ya, paham ibu? Summa latus alunna yauma idzin anin nain. Apapun yang dititipkan Allah bakal diminta pertanggungjawaban. Ya bu, semakin banyak kekayaannya, semakin banyak hisabnya. Betul bu? Iya. Nah, mudah-mudahan ini panggilan Allah, sapaannya ya ayyuhalladzina amanu adalah kelas khusus orang-orang yang beriman. Bentar lagi dipanggil oleh Allah. Ngapain? Berpuasa. As-siyam. Siyam maknanya al-imsak. Soma yasumu siyam. Inni nadartu lirrahmani sauma. Itu ibunda Nabi Isa, Siti Maryam, ya. Dia banyakin berpuasa. Dengan apa? Tidak banyak berbicara. Jangan sampai bulan Ramadan banyak bicara yang kagak pugu-pugu. Ngerti pugu-pugu nih Pak? Yang kagak karuan. Maka Nabi mengatakan khamsun yubattirna shaim. Ada 5 perkara secara fikih ibadah puasanya sah, tapi pahalanya dia nggak dapat. Ada berapa? 5. Ini pesan nih. Yang pertama, orang yang menjalankan puasa di bulan Ramadan tetapi tetap masih melakukan al-ghibah. Apa yang pertama? Ghibah. Ghibah itu apa sih? Menceritakan aib orang, menceritakan kejelekan orang. Kira-kira boleh nggak ghibah bu? Di luar Ramadan boleh nggak? Sama, apalagi di dalam bulan Ramadan. Ayo hati-hati Pak, jangan sampai perut mah ditahan, ya, nggak makan, nggak minum, tapi mulutnya kagak ditahan. Kata Imam Ghazali, kalau kamu sedang berpuasa, ajak dong lisanmu berpuasa, jangan gibah. Bu, saya mau tanya, yang banyak gibah bapak-bapak apa ibu-ibu? Woi, ngaku jujur banget ya mah. Ya bu ya, sambil puasa, sambil ngomongin tetangga, dosa apa kagak? Baik-baik bu, besok bulan puasa dikunci mulut kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Surat Yasin ayat 65. Mulutmu, kakimu semua akan ditanya oleh Allah. Maka jaga ketika puasa, jangan sampai kita capek-capek puasa. Kam min shaimin laisa lahu min siyami illal ju' wal atos. Berapa banyak kata Nabi orang kelihatannya puasa, dia sahur ikut sahur, kemudian dia nahan, enggak makan, enggak minum sampai beduk maghrib, tapi masih tetap gibah, menceritakan orang. Kira-kira dapat pahala apa kagak? Hancur puasanya bu. Yang kedua, yang menyebabkan rusaknya amalan pahala ibadah puasa, an-namimah. Apa yang kedua? An-namimah. Apa an-namimah? An-namam, tukang ngadu domba. Ya, mukanya dua, bukan belakang hatu sama dua, enggak. Di depan ini begini, di sana begini. Ini baik-baik. Zaman sekarang kan banyak yang beruka dua, bu. Ada yang 01, ada yang 02, kan mukanya dua itu. Betul betul tidak? Lah iya, wah banyak sekarang muka dua pak. Bukan berarti mukanya dua. An-namimah, tukang adu domba, ya, provokator. Ada nggak? Ibu baca di sini bu. Kadang-kadang kita enak banget liatin apa nih? Liatin HP. Loh, 02 menang, pet dari mana rumus lo menang? Tanggal 13 sudah mengadakan pesta. Dari mana? 12 juga kagak. Inilah pemilu yang tercurang. Paham ibu? Halo? Pemilu yang tercurang ini bu. Ya Allah pak, saking pengen tuh anaknya jadi presiden, masya Allah. Padahal kita lihat pak, yang namanya nasib jadi presiden bukan dengan cara curang. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, insya Allah besok diganti presiden yang amanah dan jujur, bukan presiden yang curang. Amin. Ini yang kagak amin ketahuan lo 02. Ayo lo pada. Nah, betul nggak?
ya. Jadi saya kadang-kadang begini Bu, saya membaca sebuah ayat Al-Quran begini nih. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tu'idzu mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Pernah dengar ayat itu? Suratnya Al-Imran 36. Kekuasaan adalah milik Allah, kerajaan milik Allah, semua nasib manusia yang nentuin Allah. Betul nggak Bu? Semua hidup manusia yang nakdirin Allah. Ada manusia yang kaya, ada manusia yang miskin. Betul. Ada raja, ada budak. Betul. Ada presiden, ada rakyat. Semua itu yang nentuin Allah. Kalau Allah belum mau, kagak bakal jadi. Walaupun udah 4 kali dia pengen banget jadi presiden. Paham maksud saya Pak? Ini ayatnya. Orang beriman selalu berpedoman dengan Allah, dengan Al-Quran, bukan dengan nafsu. Paham Ibu? Ya. Kemudian biadikal khair, kekuasaan itu adalah kekuasaan adalah genggaman Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha kuasa dengan segala sesuatunya. Yang kedua, apalagi surat ya, Al-Qasas 68-69. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Jadi kita adem Pak. Kalau hidup ini selalu terkoneksi dengan Quran, hati adem, pikiran tenang. Amin ya Rabbal. Makanya Bapak segalau apapun, masalah berat apapun, kuncinya cuma satu, back to Quran. Kembali kepada Quran. Ibu sedang galau, ambil Quran, ajarin dialog Quran. Makanya kata Imam Ghazali, orang yang membaca Al-Quran dengan penuh tahsin, dengan penuh benar, maka dia bacanya akan khusyuk. Setiap ayat-ayat sorga dia gembira. Ketika mendapatkan ayat neraka dia nangis. Begitulah orang yang khusyuk membaca Al-Quran. Maka kita kembali kepada Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil, bulan Ramadan itulah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka sekarang kita sudah latihan. Ya, apa? Kita buka Quran. Ada ibu-ibu Qurannya cakep banget Bu, cakep Quran. Iya, nggak pernah dibuka Pak Ustaz. Kapan bukanya? Besok Ramadan. Aduh, ibu emang sampai umur ibu Ramadan? Kan belum tentu. Berapa banyak orang yang sehat, seger buger, tahu-tahu mati mendadak. Ada Bu? Kam min sahihin mata bighairi udrin wa kam min alilin asahina minad-dahr. Berapa banyak orang yang sehat, seger buger, tahu-tahu mati mendadak. Ada bendera kuning. Betul Pak? Dia nggak sadar. Ya. Kullu nafsin za'iqatul. Setiap manusia udah ditentuin ya kapan ia mati, pada saat apa ia mati. Maka kita berdoa, berikan bulan Rajab bulan yang penuh berkah, berikan bulan Sya'ban juga bulan yang penuh berkah. Wa balighna Ramadan. Bahasa kitanya, ya Allah sampaikan umur kami ketemu dengan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua ketemu dengan Ramadan, amin. Berarti kita diberikan kepercayaan oleh Allah, banyakin bersyukur kalau umur kita panjang sampai Ramadan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kuliah subuh yang dirahmati Allah, ya, asyam maknanya menahan. Menahan tidak makan, tidak minum, dan menahan syahwat, ya Pak, sampai terbenam matahari, ya. Siapa yang bisa mengendalikan syahwatnya, maka derajatnya seperti kal malaikah. Tetapi ketika ada orang di bulan Ramadan kagak bisa mengendalikan syahwatnya, masih ngegayem, masih makan, orang itu samalah derajatnya kal bahaim. Seperti apa? Hewan. Ya Bu. Jadi Ramadan itu untuk memfilter iman kita. Siapa yang mantap puasanya, dialah orang beriman. Ada nggak besok dia ngaku Islam tapi kagak puasa? Ada. Kenapa Bu nggak puasa? Berat Pak Ustaz. Pak, kenapa nggak puasa?
aduh kalau sholat mah 5 menit saya sanggup. Enggak tahan Pak, saya perut mah. Mah dari mana loh? Ngaku-ngaku emah, ya Pak. Justru dengan emah itu bisa teratasi penyakit lambung. Sumu tasihu. Kata Nabi, orang yang punya penyakit emah bisa diatasi dengan memperbanyak puasa, Bu. Jangan takut, orang yang berpuasa dijaga lambungnya. Istirahat nih. Selama 11 bulan kita ngegayam terus, stop. Iten apa sih, Bu? Makan. Tapi besok ada makan susu gratis, Bu. Woi, susu gratis. Ya, susu gratis, Bu. Anggaran gede banget itu. Ya pada berebut itu. Ya Allah, Bu. Ya Allah, susu gratis, Bu. Sama makan siang. Tinggal cari di Google kapan Ibu sono. Masa program itu doang? Beras pada naik lagi kemarin, betul nggak, Bu? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita doain semoga Allah munculkan pemimpin yang baru. Amin. Amin Robbal. Ayo, datanya udah ada semua. Tanya Ustaz Saiful, C1-nya udah ketemu semua. Ayo. Kemarin ada demo, besok tanggal 6 ada demo, tanggal 9 ada demo. Ya Bu, pertama kagak percaya dengan Saiful apa namanya? Apa namanya? Si rekap. Kalau dulu kan situng, sekarang rekap. Cobalah Roy Surya itu ahli telematika. Nah, komputernya dari Alibaba di sono. Ngapain komputer di sono? Berarti datanya kan bocor. Takut Pak dirobah. Itu komputer di luar pindahin tetap ada data. Contohnya Bapak pernah menikah di KUA, klik ada datanya. Walaupun lakinya mati, walaupun Bapak hijrah kemana aja keluar negeri, ada datanya. Data apa? Data curang. Masa tahu-tahu udah 58% dipantek. Ya Allah, Anies 24, Ganjar 16%. Dari mana rumusnya? Ya, bulan Ramadan, Bu, bulan berkah. Insya Allah doa umat Islam dikabul oleh Allah. Amin. Ya Allah, saya gedeg banget, Bu, gedeg banget saya. Ya Allah, gedeg banget. Yang paling gedeg tuh orang Islam. Ya, orang Islam yang masih sono, ada nggak? Berapa sih lu dibayar? 5 tahun menderita. Naudzubillah min. Orang mah gantian apa ya? Udah sultan kenyang, kagak kenyang-kenyang. Ya Allah, pengen 3 periode sama aja. Bapaknya pensiun lah, anaknya naik. Ya Allah, ya. Yang PA kita ini kadang-kadang. Naudzubillah nih, maaf kalau ada bapak kesinggung, siapa suruh lo kesinggung? Ya enggak, betul atau tidak? Lah ya saya mah jujur aja Pak, ya. Supaya kita pada tobat bin insaf. Amin. Ya Robbal. Nah, jadi tujuan puasa Ibu tahu, esensinya Allah jawab dengan puasa la'allakum tattaqun. Itu kalimat la'alla, mudah-mudahan orang yang berpuasa kalian akan menjadi hamba Allah yang takwa. Apa itu takwa? Al-imtisalu awamiri wajtinabu nawahihi. Takwa mananya menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Allah perintahkan puasa, kita puasa. Jangan pernah takut mati. Justru dengan puasa pada sehat. Amin. Kita ibadah puasa, ibaratnya begini Bu. Allah kasih dalam setahun berapa bulan Bu? Berapa bulan? 12 bulan. 11 bulan kita suruh mencari maisha, cari duit sebanyak-banyaknya 11 bulan, di set, ditaruh. Ya, di mana? Di bank ibu masing-masing. Ramadan, udah nggak usah mikirin dunia, fokus ibadah. Amin. Apa kata Nabi? Bulan Ramadan, syahrun, bulan yang penuh, di mana umat Islam akan dipenuhi kebutuhan hidupnya alias rezekinya di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Jadi saya terusin Bu. Jadi yang membatalkan puasa secara fikih sah, cuman nggak dapat pahala. Sama juga ibu kerja di sebuah perusahaan, kerja 30 hari nggak dapat gaji. Kira-kira gimana? Gedeg nggak? Sialan gua kerja nggak dapat. Sama. Makanya hati-hati. Jauhi gibah di bulan Ramadan. Jauhi namimah. Namimah apa Bu? Tukang ngadu dong. Nabi mengatakan la yadkhulul jannah namam. Kagak bakal orang yang suka namimah bakal masuk surga. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga al-kazib.
Orang yang di bulan Ramadan dia selalu berbuat bohong, ya. Jadi puasa mendidik jujur. Saya mau tanya, Bu. Kalau hari ini saya minum kena ini belum Ramadan, boleh kagak? Bener boleh. Saya minum boleh nggak? Ini mah akal saya, Bu. Ya, Bu ya. Batal apa kagak? Lah kagak, nggak puasa. Tapi kalau udah Ramadan, udah sahur begitu batal nggak? Batal nggak? Kalau disengaja batal. Kalau kagak sengaja lupa batal nggak? Kagak. Ibu lagi puasa, tahu-tahu ibu minum susu. Contoh lagi, Bu. Ya. Ini saya lupa waktu Ramadan lupa, batal nggak puasanya? Kagak. Kena lupa. Tapi enak juga susu. Nah, yang ketiga ini nih. Nih yang ketiga nih saya bantu. Jadi gitu, Bu ya. Jadi puasa mendidik orang jujur, ya. Ibu sendirian, nggak ada anak, nggak ada cucu, berani minum? Nggak, Allah tahu. Jadi puasa itu dimonitor, dimanapun kita hidup, di tempat sepi, rame. Tunggu sampai terjadinya bedug maghrib alias terbenam matahari. Nah, disitulah kata Nabi, salah satu doa yang paling dimustajabah, doanya orang puasa menjelang iftar. Menjelang apa? Iftar. Iftar itu apa? Jelang buka. Tapi kita lihat masyarakat kita menjelang iftar pada ngebuburit. Tahu kan ngebuburit? Pada ngabrit. Kemana, Bu? Saya mau cari lontong, Pak Ustadz. Wah, ilah lontong. Kolak apa yang diborong sama dia, dimbrakin di meja. Betul nggak? Cara puasanya nggak cara Nabi, cara nafsu. Minum susu 2 baskom, wah habis. Kemudian kolak 1 baskom, nasi 1 piring mentung, kenyang tuh perutnya. Ke masjid kagak? Woi, ke masjid nggak? Pegangin perut. Terawih kagak? Ya terawih sih terawih. Cuman lihat jadwal, siapa nih imamnya? Ya ini mah imam lama. Pindah dia ke masjid lain. Ada nggak kira-kira jamaah model begitu di sini? Yang mana orangnya, Bu? Ibu saya mau tanya, Ibu kalau mencari imam yang pendek bacaannya apa yang panjang? Hah? Yang pendek dan panjang? Kebanyakan survei membuktikan. Saya pernah tanya, Bu, kenapa nggak salat rawih? Itu Pak Ustadz imamnya jam 9, tarawih baru kelar. Saya belas sono Pak Ustadz 8.30. Dia jam 8. Tuh besok salat rawih itu pada main duluan. Padahal Nabi sholat rawihnya 1 rakaat dibaca 200 ayat. Sehingga Nabi pi Ramadan au pi gairi Ramadan yatafattar qadamahu. Nabi itu kalau sholat malam sampai bengkak-bengkak kakinya, saking lamanya berdiri, saking lamanya sujud. Itulah Nabi sampai berbengkak-bengkak kakinya. Saya juga yakin bapak-bapak yang sholat rawih di sini banyak yang pada bengkak kakinya. Tapi bukan lama berdiri, tapi asam urat barangkali, Pak ya. Nah, besok, Bu, kita sholat rawih itu 1 paket sama puasa. Betul? Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya? Karena Nabi mamin abdin yasumu yauman. Setiap hamba yang berpuasa 1 hari di bulan Ramadan fisabilillah, seperti berjuang di jalan Allah. Amin. Illa ba'dallahu bidzalikal yaum wajhahu anin nar sabaina kharifan muttafaqun alaih. 1 hari kita berpuasa di bulan Ramadan, maka wajah kita enggak akan disengat oleh yaitu neraka sebanyak 70 tahun lamanya. Enak apa kagak? Pengen masuk surga? Lakukan puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak sanggup sampai Ramadan berakhir. Amin. Kemarin saya datang acara haul. Ada namanya Kong Haji Abdillah. Bener nih, dari jalan tol itu ada masjid Nurul Jannah Abu Bakar Ibrahim. Saya tanya, Kong, kenapa masjidnya Nurul Jannah ada Abu Bakar Ibrahim? Kebetulan masjid ini penyumbangnya orang Aceh, pengusaha. Jadi saya punya anggaran Ramadan sekian, anggaran Idul Fitri udah ada, PHBI udah ada. Enak betul ya masjid ya. Nah, terus engkong berapa umurnya? 110 tahun. Engkong Abdillah apa masih hidup? Bapak nggak percaya sama saya sekarang?
Saya heran Pak, tahun lalu saya diundang tausiah Ramadan. Saya pikir anaknya itu yang masih pada muda. Enggak tahu bapaknya Pak. Tahun yang lalu 109. Dia yang jadi imam sholat tarawih 23 rakaat Pak. Masya Allah. 110 tahun Pak, masih jejak berdiri. Ada di sini yang umur 100 tahun. Kagak nemu. Saya iri itu Engkong Abdillah udah usia 100 masih istiqomah. Yang saya heran ibu-ibu yang masih muda, kadang-kadang dia nggak sanggup sholat tarawih. Ada? Yang mana kira-kira? Makanya besok semuanya ibu istiqomah sholat tarawihnya, amin. Nabi mengatakan siapa yang melakukan sholat tarawih, sholat sunat diganjar seperti sholat wajib, dan sholat wajib dilipat gandakan menjadi 70 kali lipat pahalanya, amin ya rabbal. Begitu indahnya Ramadan ya Bu, tughfaruz dzunub, dosa diampuni, amin ya rabbal. Nabi mengatakan rogima anfu rajulin, sungguh rugi ida adraka Ramadan, kalau orang itu diberikan kesempatan umurnya ketemu Ramadan, kemudian tidak dia manfaatkan ibadah di bulan Ramadan, summa insalaha, sampai Ramadan udah habis, Ramadan udah pergi, falam yubbar zunubah, orang itu belum terampuni dosanya. Maka saya katakan kalau dosa harian Bu, dosa harian itu kalau kita mengerjakan sholat sehari 5 waktu, ibarat kita mandi di depan rumah kita ada kali yang airnya mengalir bersih. Daki kita, dosa kita itu bisa dihancurkan dengan sholat harian. Sholat Jumat bagi bapak-bapak, sholat mingguan, dosa mingguan dihapus ya Bu. Nah, dosa tahunan Ramadan jawabannya. Kira-kira ibu-ibu punya dosa apa kagak? Bu, punya dosa gak? Dosa sama anak ya Bu, dosa sama laki, dan maka Ramadan hendaknya kita minta maaf sebelum datang Ramadan tiba ya. Minta maaf ya Bu, minta maaf sama tetangga, minta maaf, jangan sampai ada ganjalan dosa. Kita puasa masih punya utang dosa ya Bu. Nah di sini ada hadis begini ya. Satu keterangan dari Nabi, orang yang berpuasa itu kan doanya pasti dijabah. Pasti apa? Tapi ada 4 golongan yang ditolak doanya. Pertama, siapa itu? Yang pertama, orang yang suka mengkonsumsi makanan dan barang-barang yang haram, fa anna yustajabalah. Jadi dia puasa tapi yang dia buka minumannya masrobuhu wa ta'amuhu, minuman yang haram ya, baik-baik. Jangan sampai ini udah bersih masuk sesuatu yang haram, pannaru aulah, maka neraka menjadi umpan, alias doanya tidak dikabul. Satu ketika ada seorang anak muda sebagai musafir, pakaiannya compang-camping, datang ke Masjid Madinah sedang berdoa. Umar tanya, "Ya anak muda, sedang apa ente?" "Saya sedang berdoa." "Yang ente pakai pakaiannya dari mana?" "Boleh mencuri." "Kerjaan ente apa?" "Bulan Ramadan kadang-kadang saya mabok minuman khamr." Waduh, kata Umar, fa anna yustajabalah. Mana mungkin orang yang suka mengkonsumsi barang yang haram itu akan diterima. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu bersih, tidak akan menerima kecuali orang yang bersih. Maka Ramadan bersihkan makanan kita dari hal-hal yang haram. Paham Bu? Yang kedua, siapa lagi yang ditolak doanya di bulan Ramadan? Anas bin Malik adalah khodamnya Rasulullah. Dia sangat dekat sama Nabi, 10 tahun jadi khodamnya Rasulullah. Di mana orang yang punya dosa tapi belum minta maaf di bulan Ramadan, maka doanya, puasanya mentok. Maka ayo Bapak Ibu yang masih punya dosa sama tetangga, sama saudara, bahkan masih marah-marahan. Marah boleh kata Nabi, cuman 3 hari tuh Bu. Gue marah 3 hari, ntar menjelang dulu gue puasa, baru kita baik. Aduh, 3 hari. Jangan sampai 3 tahun kayak Bang Toyib. Ayo,
Kenapa Bu? Udah 3 tahun. Emang apa? Dia gara-gara dia nyerobot tanah saya. Tuh, gara-gara utang kagak bayar. Ada kira-kira orang sini model begitu Bu? 3 tahun kagak minta maaf, puasa sama jalan terus, mentok. Ya, naudzubillah. Ya Bu. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang ketiga, ya Bu, yang doanya ditolak oleh Allah ketika dia berdoa. Qalbun lahin, qalbun gofil, hatinya lalai. Doa mah doa, tapi pikirannya ngambang kemana tahu, ya Bu. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan siapa yang berdoa, doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bulan suci, ya Bu, bulan yang sangat bersih. Dengan apa caranya? Hati yang khusyuk, ya. Kata Nabi, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafil. Allah kagak bakal menerima dari seorang hambanya yang berdoa hatinya ghafil. Tahu ghafil? Lalai, ya Bu. Maka mudah-mudahan jadikan Ramadan doanya dengan penuh khusyuk. Kemudian yang terakhir, qati'ur rahim, orang yang memutuskan silaturahmi, ya. Mudah-mudahan menjelang Ramadan kita minta maaf, jangan sampai ada ganjelan-ganjelan pada saat kita menjalankan ibadah puasa, karena supaya ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Paman syahida minkumus syahra falyasum. Ayat berikutnya, siapa orang yang berjumpa ketemu dengan Ramadan, maka kata Allah falyasum, hukumnya wajib dia berpuasa. Besok Ramadan tanggal 11, umpamanya ibu mati tanggal 10, wajib puasa nggak? Lah udah mati, lah mati mah gak puasa. Makanya ibu kalau takut Ramadan mendingan matinya dulu. Ayo, lah mati aja Pak. Lah ini kan perintah Allah. Nih Pak, apa jaminannya? Man anfaqo zauzain fisabilillah. Siapa orang yang hidupnya sering berinfak untuk keluarganya, maka dia termasuk sabilillah. Kemudian orang itu nanti dipanggil min abwabil jannah, ya Abdullah, hadza khair. Wahai hamba Allah, ente bagus banget, ente cakep banget, ente sedekah untuk keluarga ente, maka ente dipanggil ya Abdullah. Wahai hamba Allah, ya hadza khair, ini adalah perbuatan baik. Paman kana min ahli sholah, siapa yang mantap sholatnya dipanggil dari pintu sholat, maka kita mantapkan sholat kita. Amin. Kemudian waman kana min ahli jihad, du'iya min babil jihad. Siapa orang yang hidupnya selalu disisihkan hidupnya berjuang membela agama Allah, maka dipanggil dari pintu jihad. Amin ya rabbal alamin. Waman kana min ahli syam. Nah ini Bu, waman kana min ahli syam, siapa orang hidupnya ahli puasa di dunia, ya, du'iya min babir royan, maka orang itu nanti dipanggil oleh para malaikat penjaga sorga. Apa kata malaikat? Wahai hamba-hamba Allah yang dulunya berpuasa di dunia, udkhulu ila abwabir royan, silakan, ayo berbondong-bondonglah kalian, masuklah kalian ke dalam pintu surga royan. Amin. Kita bakal masuk ke pintu surga roh. Bagi siapa? Bagi mereka yang berpuasa. Ketika itu pintu udah dimasukin orang-orang yang berpuasa, ugliko zalikal bab, pintu surga ditutup. Berarti orang-orang yang udah masuk adalah min ahli syam. Ada tetangga masjid daripada masjid mujahidin, hei malaikat tolong gua satu puasa lo, kagak, gua geding bisa lo, ya. Nah mudah-mudahan Pak, ya, kita jangan sampai lalai. Ini datang perintah Allah, kita sambut dengan apa? Dalam kitab Durratun Nasihin, walaupun hadisnya doib, kata para ulama boleh dijadikan lipadoilil amal, untuk memberikan motivasi amal. Apa itu hadisnya? Man pariha bidukhuli Ramadan haramallah jasadahu ala niran. Siapa orang yang girang, gembira, yang bentar lagi masuknya bulan Ramadan, diharamkan jasadnya oleh sengatan api neraka. Itu baru gembira doang. Kenapa Bu gembira? Dikit lagi Pak Ustadz, minggu lagi Ramadan, lagi girang doang, nyengir doang, puasa kagak, tetap aja digedegin Bu, ya, oleh malaikat. Gembira dibarengi dengan ibadah puasa, malamnya sholat raweh. Amin ya robbal
Alamin ya Bu ya. Mudah-mudahan kita gembira nih masuk ke bulan Ramadan, berarti tambah amal kita. Apalagi kata Nabi, ijazah Ramadan. Kalau Ramadan sudah tiba, kata Nabi, putihat abwabul jannah, pintu surga dibuka lebar-lebar. Apa maknanya? Orang yang tidur, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang yang berpuasa di bulan Ramadan itu ibadah. Ibu saking capeknya masak untuk anak cucu, ya, ibu tidur. Tidurnya ibu ibadah, ngoroknya ibu ibadah. Tapi hadis ini jangan dijadikan alasan. Kenapa ibu tidur? Ibadah Pak Ustaz. Jangan begitu. Saking mulianya tidurnya orang yang berpuasa ibadah, ya Bu. Kemudian wa gulliqat abwabun nar, pintu neraka di apa? Dikunci. Jadi kalau ada orang yang meninggal di bulan Ramadan, itu nggak ada pertanyaan munkar dan nakir. Makanya ibu kalau pengen prek 1 bulan, minta aja mau ya Allah matikan saya. Kagak bertanya itu munkar dan nakir. Preman mati nih menjelang udah bulan Ramadan, nggak ditanya, diantepin dulu. Ntar habis Ramadan udah akhir, digedegin dia. Ayo. Nah makanya kita beruntung kalau Allah panjangkan umur ketemu Ramadan. Amin. Ya Robbal. Yang terakhir kata Nabi, apabila datang Ramadan, wasupidat as-sayatin. Apa supidat? Setan-setan di bulan Ramadan dicancang, dibelenggu. Jadi nggak ada godaan Bu. Yang ada godaan setan pala hitam. Siapa? Manusia ngaku Islam tapi kagak berpuasa. Ada satu keterangan begini Bu ya. Ini keterangannya singkat simpel ya. Saya buka dalam sebuah hadis begini Bu. Nabi pernah didatengin dalam mimpinya ada 2 orang. Bainama ana naim ija atani rajulan. Ada 2 orang laki-laki bertemu dengan Rasulullah. Di dalam mimpinya Nabi diajak ke sebuah gunung. Lalu ada jeritan-jeritan orang ini disiksa di atas api neraka. Sampai Nabi sedih. Kenapa ini orang disiksa di atas api neraka? Sampai dia punya lidahnya Bu ditusuk, ya, dengan tusukan yang tajam, keluar dari mulutnya darah Bu, dari dubur darah, semuanya darah. Terus Nabi tanya, ya Jibril, man haja? Ini model manusia apa ya Jibril? Lalu Jibril menjawab, ya Muhammad, haula'il ladzina yupattiruna qabla tahillatu shaumihim. Itulah nanti ada umatmu ngaku orang Islam, tapi di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i dia berani kagak berpuasa. Ada yang model gitu Bu? Nah, jangan coba-coba. Apapun profesi kita, mau grab kek apa kek, gampang diatur Bu. Semakin besar apa yang kita lakukan, semakin besar pahalanya. Semakin besar ujian, semakin besar pahalanya. Jangan alasan 11 bulan ngapain aja, setiap Ramadan kagak berpuasa, ya. Nah mudah-mudahan jangan sampai disiksa seperti tadi yang ceritakan oleh Nabi. Mudah-mudahan jadikan oleh Allah kita semua min ahli siap, orang yang siap menghadapi bulan Ramadan, karena ini investasi amal kita. Apalagi di dalam bulan Ramadan, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Ada satu malam Bu yang disebut dengan malam 1000 bulan. Apa itu malam 1000 bulan? Malam Lailatul Qadar. Siapa yang bisa mendirikan man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min, dosa-dosa orang itu yang kemarin dihapus. Bahkan orang yang meraih Lailatul Qadar seperti mengerjakan ibadah 84 tahun. Bayangkan kalau ibu 10 kali Ramadan kali 84 tahun, berarti 840 tahun ibadah ibu mengalahkan ibadah-ibadah sebelum umat Nabi Muhammad, ya. Demikian kajian kita hari ini, ya, dalam kajian subuh. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sehat walafiat. Allah berikan umur panjang dalam taat ibadah kepada Allah. Andai kata Allah panggil kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin wa'fu anna ya karim irhamna Allah bihaqqil fatihah wa bikaromatil fatihah siril fatihah ya farijal ham ya kasifal gham ya man liyaghfir warham wa ya dafil balai rahman wa ya dafil balai rahim da'wahum fiha wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar semata-mata hidayah dan taufik dari Allah, adapun yang salah semata-mata dari Al-Fakir sendiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.